Halo semuanya, perkenalkan nama aku Heri Anandas, aku mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua di masa-masa pandemi COVID-19 ini? Pastinya semuanya baik-baik semua kan? Karena selama pandemi COVID-19 ini kita berada di rumah aja. Tapi buat teman-teman jangan pernah bosan-bosan ya di rumah aja, karena dengan di rumah aja kita banyak hal yang bisa kita lakukan untuk lebih produktivitas. Nah, dalam video kali ini aku mau ngebahas mengenai bagaimana sih peran kita sebagai warga negara dalam bela negara di masa-masa pandemi seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di masa-masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang berguguran, berjatuhan, dan banyak sekali orang-orang yang tidak dapat bertahan di masa-masa pandemi seperti ini. Baik itu di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Penyebaran COVID-19 ini memang sudah ke seluruh negara, termasuk negara tercinta kita yaitu negara Indonesia. Banyak sekali berita-berita yang terupload atau terunggah di sosial media, di TV, baik itu di YouTube, baik itu di Instagram. Banyak sekali berita-berita terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali orang-orang yang tidak dapat bertahan, banyak sekali orang-orang yang terkena COVID, banyak sekali orang-orang yang masuk rumah sakit, banyak sekali para pahlawan kita seperti dokter, seperti polisi itu berada di garda depan untuk membantu melawan COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pahlawan kita sedang berjuang untuk melawan COVID-19 seperti dokter dan polisi. Mereka sedang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Mereka berada di garda depan. Seperti dokter, ia rela harus berada di rumah sakit mungkin selama 24 jam untuk merawat pasiennya, untuk mengobati pasiennya. Dan ia rela juga tidak pulang ke rumah. Dia juga rela untuk tidak ketemu keluarganya agar keluarganya sehat-sehat dan aman. Karena dokter ini juga menangani pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini. Begitu pula dengan polisi untuk mengamankan kita agar kita itu mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Makanya buat kita teman-teman semua, ayo teman-teman kita di rumah aja, kita bersama-sama untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Kiranya hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah aja, lebih baik kita lakukan di rumah aja. Jika memang tidak bisa dan mengharuskan kita untuk pergi keluar, patuhilah protokol-protokol kesehatan agar teman-teman terjaga dan terhindar dari COVID-19 ini, dan hindari tempat-tempat yang ramai dan selalu menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman penyebaran COVID-19 ini memang kita tidak bisa duga dari mana. Kadang-kadang tanpa gejala pun kita juga kadang-kadang kena COVID-19 ini. Mungkin dari kita berkomunikasi dengan orang, mungkin seseorang itu batuk atau seseorang itu liurnya keluar terus kena tangan kita atau kena bagian tubuh kita, dan kita tidak mencuci tangan, kita tidak membersihkan diri. Mungkin kita langsung pegang mata, pegang wajah, itu mungkin kita bisa dikatakan terinfeksi COVID-19 kalau misalnya seseorang tersebut terkena COVID-19. Atau mungkin kita meminjam barang ke seseorang, mungkin misal kata kita pinjam pulpen dan misalnya seseorang itu terkena COVID-19, ya kita tidak tahu ya teman-teman itu orang itu terkena atau tidak, tapi kita meminjam terus kita tidak mencuci tangan kita atau apa, dan kita langsung memegang wajah kita, dan itu mungkin kita bisa dikatakan sangat besar sekali kalau misalnya kita terkena COVID-19 teman-teman. Mungkin bisa aja melalui itu. Mungkin juga kalau misalnya lingkungan kita yang kotor, lingkungan kita yang kurang bersih, mungkin di situ banyak bakteri, banyak virus-virus, mungkin itu yang akan juga menyebabkan kita terkena COVID-19 juga teman-teman. Makanya dengan kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 ini memang kita tidak bisa duga dari mana aja, tanpa gejala aja orang-orang bisa kena COVID-19. Maka dari itu kenapa banyaknya sekali protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, ayo kita sama-sama untuk mematuhi peran kita sebagai warga negara dalam bela negara di masa-masa pandemi seperti ini. Ayo sama-sama kita bantu dalam mematuhi protokol kesehatan. Kita di rumah aja, kita lakukan hal-hal yang produktivitas di rumah aja. Kita putus rantai penyebaran COVID-19 ini agar orang-orang yang terkena COVID ini menjadi menurun. Dan kita udah tahu juga bahwa tempat-tempat umum itu juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Walaupun bentar lagi kita sudah mau memasuki masa-masa liburan, ayo teman-teman kita di rumah aja. Kita hindari tempat-tempat yang ramai, kita patuhi juga protokol-protokol kesehatan. Kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia untuk negara tercinta kita, agar kita tetap sehat semua dan kita sama-sama bersatu teman-teman. Kenapa pentingnya kita melakukan physical distancing, kita memutus rantai penyebaran? Ini adalah sebuah ilustrasi karyanya Juan Delkan. Selamat menyaksikan.
Maka dari itu teman-teman, kenapa pentingnya kita melakukan physical distancing, mengapa kita harus di rumah aja, kita sama-sama untuk memutus rantai penyebaran. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila ketiga kita adalah Persatuan Indonesia. Kita sebagai warga negara, ayo sama-sama kita bersatu untuk melawan COVID-19 ini. Ayo bersama-sama kita bersatu untuk di rumah aja, kita memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Ayo kita bersama-sama kita bersatu untuk menyemangati para pahlawan kita yang berada di garda depan seperti dokter, polisi. Ayo kita bantu bersama-sama juga, bersatu juga kita bantu menerapkan protokol-protokol kesehatan agar kita tetap sehat selalu dan terhindar dari COVID-19 ini.